Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang terkasih. Kembali lagi bertemu dengan Pak Yusa dalam pembelajaran melalui video. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan macam kalimat serta tanda bacanya. Ya, anak-anak, kita sudah masuk ke dalam tema 8. Tidak terasa nanti kita sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester yang kedua. Jadi kali ini Pak Yusa membantu anak-anak untuk belajar tentang menggunakan huruf kapital supaya anak-anak menerapkannya tidak keliru. Nah, penggunaan huruf kapital dan macam kalimat serta tanda bacanya. Nah, penulisan huruf kapital itu yang pertama digunakan untuk apa? Di LKS-mu sudah ada anak-anak. Pak Yusa hanya mengulang dan menjelaskan. Yang pertama untuk menulis awal kalimat, ya. Contohnya, ibu menanam sayur di kebun. Nah, ini awal kalimat. Nah, i-nya ini harus huruf kapital. Kemudian yang kedua, tas biru itu sangat mahal. T-nya juga harus huruf besar karena di awal kalimat apapun di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan huruf pertama nama orang. Semua nama orang ya harus menggunakan huruf kapital, huruf depannya. Seperti ini, Beni, Rani, Komang, Yosa, itu harus Y-nya besar. Ya, Sila, oke, Ali dan lain sebagainya. Ya. Kemudian contoh dalam kalimatnya, Beni bermain bola dengan Komang. Komang di sini besar, B-nya juga besar. Ya. Kemudian yang kedua contohnya, Rani dan Ica membeli buku. Rani R-nya besar, Ica I-nya besar karena itu adalah nama orang, ya. Jadi yang pertama tadi adalah awal kalimat, yang kedua penulisan huruf pertama nama orang. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, penulisan huruf pertama nama hari atau bulan. Nah, hari itu ada berapa anak-anak? Hari itu ada 7, kalau bulan ada 12. Senin, Kamis, kemudian Januari itu bulan, Maret dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana cara membuat kalimatnya atau diterapkan dalam kalimat walaupun kata itu ada di tengah. Setiap hari karena di awal S-nya besar. Setiap hari Senin, nah S-nya ini adalah S besar. Sekolah mengadakan upacara. Kemudian yang kedua, kegiatan lomba akan dimulai pada bulan Agustus, A-nya besar. Oke. Yang ketiga, pada bulan Mei dan Juni, mungkin ada dan April dan Februari banyak terjadi pencurian. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Nah, begitu ya anak-anak. Yang pertama adalah penggunaan huruf awal kalimat, yang kedua nama orang, yang ketiga ini adalah nama hari atau bulan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah penulisan huruf pertama nama tempat, kota atau bahkan negara. Ya, seperti kita tinggalnya misalkan di Senden. Senden itu adalah nama desa. Ya, harus menggunakan huruf pertamanya besar. Kemudian Ngawen, N-nya ini besar karena nama kecamatan. Klaten, kabupaten ya, K-nya besar. Surakarta juga kota ini. Indonesia, negara, I-nya besar. Singapura, ya. Surabaya, Jakarta, Bandung, S-nya, B-nya besar. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Ayah ditulis besar ya, karena awal kalimat. Ayah akan berlibur ke Jakarta. Yang kedua, Komang. Komang ini juga adalah
awal kalimat dan juga adalah nama orang. Jadi K-nya besar. Tinggal di desa Senden Ngawen. Nah, Indonesia berdekatan dengan negara Malaysia. Oke, itu anak-anak untuk bagaimana cara menggunakan huruf kapital pada penulisan setiap kalimat ya. Kemudian ini anak-anak, karena kita mau belajar tentang tanda baca, maka kita harus mengetahui dulu macam-macam kalimatnya. Karena setiap kalimat tanda bacanya berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar macam kalimat. Kalimat itu ada 4 juga. Yang pertama adalah kalimat berita. Kalimat berita. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Ya, kalimat berita itu kalimat informasi. Contohnya, Komang berangkat ke sekolah, titik. Ayah menyiram tanaman di kebun, titik. Ibu memasak sayur bayam, titik. Ali menggoreng ikan nila, titik. Ya, itu. Zahra memasak atau membuat kue bolu, titik. Nah, jadi itu adalah kalimat berita, kalimat informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, itu semua adalah kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Tanda tanya, jangan lupa, bukan tanda titik ya, karena ini adalah kalimat tanya. Mengapa cuaca hari ini terasa panas? Tanda tanya. Apa olahraga yang kamu senangi? Tanda tanya ya. Jadi setiap kalimat itu beda-beda tandanya, tanda bacanya ya. Yang pertama tadi adalah kalimat berita, hanya titik. Yang kedua adalah kalimat tanya. Berikutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru anak-anak ya, tanda seru. Kalimat perintah ditambahkan akhiran kan atau lah. Kan atau lah pada kata perintahnya. Kata perintah ya. Ambilkan, ambillah, sapulah ya, bukan sapukan. Kita harus menyesuaikan kata-katanya ya. Sapulah, tutuplah ya, minumlah, ambilkan ya, buatkan. Ini contoh kalimatnya. Mita, ambilkan buku di meja. Ambil kemudian ditambahkan ya. Kalau Mita ambil buku di meja itu tidak harus lengkap. Ambilkan ya, kalimat itu belum benar kalau hanya Mita ambil buku di meja ya. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia yang benar adalah ambilkan. Yang kedua, tolong tutuplah pintu itu Mita ya. Mita, bersihkan sampah di kamarmu. Nah, begitu anak-anak kalimat perintah. Kalimat perintah ini ditujukan atau bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan perintah ya. Kemudian kalimat yang keempat adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru juga ya. Kalimat ajakan menggunakan kata ayo atau mari ya, biasanya ini ayo atau mari. Mari. Contohnya, mari bermain di lapangan, ayo berangkat ke sekolah, ayo membuat cerita bergambar, ayo membersihkan kelas ini, mari kita bersama-sama berangkat ke gedung olahraga. Nah, itu anak-anak ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda seru ya. Jangan lupa, jangan di sini tanda tanya ya, karena ajakan masuk tanda tanya ya. Itu anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita belajar mengenal huruf kapital dalam penggunaan di kalimat. Walaupun kata itu ada di tengah, tetapi
harus menyesuaikan, ya, harus digunakan dengan benar. Yang kedua, kita juga belajar tentang tanda baca dan juga jenis-jenis kalimatnya, ya. Jadi setiap jenis kalimat beda juga tanda bacanya. Anak-anak bisa belajar di LKS, ada sedikit materi dan Pak Yusa ditambahkan melalui video ini. Baik anak-anak, silahkan anak-anak di rumah selalu belajar, selalu membantu orang tua, ya, turuti apa kata orang tua, ya, dan jaga kesehatan anak-anak. Kita semua berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, ya. Kita nanti juga segera akan kembali ke sekolah. Baik, begitu anak-anak, dan untuk Bapak Ibu orang tua murid tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar, dan salam hormat kami untuk Bapak Ibu orang tua di rumah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan semangat semuanya. Kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih.